wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hana Pratiwi Nuryadin di acara Pop Ice Podcast Puskesmas Panglayungan Ceria. Baik, pagi ini seperti biasa aku tidak sendiri, melainkan aku ditemani oleh seseorang yang sangat spesial sekali di puskesmas ini ya. Apa sih spesialnya, Hana? Ya, spesialnya karena kita ditemani oleh Ibu Kapus kita ya. Silakan memperkenalkan diri. Selamat pagi, salam sejahtera. Hai, perkenalkan saya Elida Dharma, dokter gigi sebagai Kepala Puskesmas Panglayungan. Enggak? Oke, pagi ini kita akan membahas tentang program puskesmas. Kita akan kenalan nih dok ya? Iya. Pagi ini kita akan kenalan dengan puskesmas. Lebih tepatnya kita mensosialisasikan apa saja, apa itu Puskesmas Panglayungan, program apa saja yang ada di Puskesmas Panglayungan. Baik, kita akan bahas tentang apa saja program yang ada di Puskesmas Panglayungan ini ya. Mulai dari program di dalam dan di luar. Baik dok, boleh menjelaskan secara rinci seperti apa Puskesmas Panglayungan ini? Iya. Terima kasih Neng Hana Corbuzier merangkali. Jadi mungkin kalau secara rinci waktunya tidak akan cukup. Jadi hanya sekarang dalam garis besar aja. Yang pertama kita kan buat podcast ini supaya mensosialisasikan agar Puskesmas Panglayungan lebih dikenal oleh masyarakat luas ya. Bukan hanya untuk di wilayah kerja kita Kelurahan Panglayungan. Jika bisa, kenapa kita tidak menjangkau lebih luas lagi. Jadi untuk pertama Puskesmas Panglayungan adalah puskesmas yang terdiri dari satu kelurahan. Jadi di sini kita bersinergis dengan Kelurahan Panglayungan di bawah Kecamatan Cipedes. Jadi walaupun satu kelurahan, tapi karakteristiknya Panglayungan ini agak unik ya. Selain walaupun satu kelurahan, tapi itu 18.000 penduduknya kurang lebih. Banyak banget ya. Itu lumayan. Kita bertempat di Bumi Resik Panglayungan, Jalan Dinding Ari Raya 2. Pengenalan wilayah kerja Puskesmas Panglayungan. Kita di sini berangkat dari pentingnya sebuah organisasi mempunyai visi misi. Karena kita di bawah Pemkot Tasikmalaya, visi misi kita itu pasti harus bercangkulan kepada dengan pemerintahan Kota Tasikmalaya ya. Dalam rangka apa? Untuk bidang kesehatannya itu adalah membentuk masyarakat madani yang sehat ya. Kemudian kita punya tata nilai. Nah, kita itu tagline kita adalah Puskesmas Panglayungan Ceria ya. Ceria itu ada cermat, inovatif, nah kemudian akuntabel. Akuntabel itu yang paling penting ya. Akuntabel itu berarti apa yang kita kerjakan kita dokumentasikan, kita dengan baik ya. Kemudian bisa diakses siapa saja. Apalagi juga jadi akuntabel itu bukan hanya masalah keuangan, tapi keuangan juga kita untuk bersama teman-teman itu bisa diakses siapa aja. Karena kita akuntabel, bisa diakses, transparan, dan juga pasti bertanggung jawab ya. Untuk mungkin ada barangkali dulu ya bahasanya Puskesmas Panglayungan terkenal pegawainya mungkin katanya kurang ya gitu ya mungkin ya. Dan di situ dari cermat ini kenapa saya nggak mengambil senyum atau apa ya. Jadi sebenarnya kalau senyum sapa sentuh itu mah sudah suatu kewajiban, bukan harus bukan dimasukkan ini lagi. Tapi cermat itu kenapa penting? Karena dalam cermat kita harus melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin dan hasil pekerjaan itu harus dapat dipertanggungjawabkan juga ya. Jadi cermat harus benar-benar melaksanakan apa yang kita kerjakan, apakah ini sesuai SOP, apakah ini dapat diterima oleh masyarakat. Itu yang paling penting, karena sebaik apapun pelayanan kita, tapi dengan kesan kita itu jauh dari masyarakat, tidak dekat, itu kalau saya bilang tidak cermat ya. Karena cermat itu melakukan pekerjaan dengan tekun, juga dalam melayani pasien dengan tekun ya. Jadi tidak ada namanya yang selalu saya tekankan ke
teman-teman, selama bekerja tinggalkanlah segala masalah di rumah. Ya, jadi selama bekerja laksanakan pekerjaan dengan seprofesional mungkin dan secermat mungkin. Itu sudah berarti dengan senyum, sapa, sentuh dan segala macam itu harus otomatis sudah mengikuti. Ya, itu dari puskesmas. Kemudian di luar puskesmas itu uniknya apa? Uniknya puskesmas itu adalah bukan rumah sakit puskesmas ya, tapi puskesmas menjalankan fungsi rumah sakit. Ya. Apa fungsi rumah sakit? Menyembuhkan, mengobati ya. Sedangkan puskesmas itu tujuan utama yang paling besar dititik beratkan adalah promotif dan preventif ya. Nah, jadi sebenarnya untuk masyarakat yang masih berpikir sakit ke puskesmas juga itu sebenarnya salah. Jadi tapi karena emang kita masih punya kuratif itu ya, peran kuratif itu pengobatan dan rehabilitatif juga ada ya, rehabilitatif. Jadi otomatis itu semua harus kita kerjakan. Tapi untuk masyarakat supaya tahu, puskesmas itu memiliki fungsi yang paling besar itu justru di promotif dan preventif. Ya. Untuk kuratif dan rehabilitatif itu bisa dibilang hanya 30% ya. Jadi masyarakat, terus kalau promotif preventif berarti masyarakat puskesmas tidak menjalankan fungsi kuratifnya, tetap berjalan ya. Tapi masyarakat enggak. Jadi jangan hanya ketika sakit baru datang ke puskesmas ya. Jadi misalnya gini, melihat kok anak saya nggak mau makan, kok anak saya timbangannya tidak naik ya. Jangan nunggu ke posyandu lah ya. Bisa datang ke puskesmas. Kita punya klinik terpadu. Klinik terpadu itu ada masalah gizi, ada masalah kesehatan lingkungan, ada promosi kesehatan apa-apa saja ya. Kemudian mungkin ibu-ibu yang pengen konsultasi bagaimana ini baru melahirkan tapi air susu sedikit, ada bisa konsultasi sama bidan ya. Karena apa? Air susu itu kan penting untuk meningkatkan berat badan bayi. Nah, sekalian aja ini ya, untuk gizi itu setiap hari Kamis ada ya. Setiap hari Kamis itu konsultasi gizi. Gizi itu apakah hanya bayi saja? Kan enggak. Ya. Jadi ada ibu-ibu misalnya ada yang punya penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ya, hipertensi itu adalah penyakit kronis. Penyakit kronis itu artinya setelah didiagnosa pasien dengan diagnosa tersebut, berarti pasien harus legowo hidup bersama penyakit itu, karena nggak akan bisa disembuhkan. Tapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana menjaga penyakit itu tetap stabil ya, tidak bertambah parah. Ya, itu dijaga dengan apa? Pola hidup, menjaga makan ya, itu bisa didapatkan di puskesmas. Bagaimana sih mengatur gizi, makanan apa aja sih yang aman untuk ibu yang pasien DM, pasien hipertensi, atau kalau ada yang kena TB ya, jangan malu. Sekarang kita ngomong tentang TB nih ya. TB, tuberkulosis, itu penyakit yang sangat amat menular. Ya, lebih dari corona ya, Dok? Iya, wah sebenarnya itu pembunuh bukan nomor wahid ya, nggak berani juga ngomong ya. Tapi itu termasuk yang sangat menular dan mematikan. Ya, mulai dari prosesnya, batuk itu dia sensitif obat. Sensitif obat maksudnya apa? Dia sensitif tidak mempan kalau diobati dengan antibiotik tertentu ya. Kemudian masuk ke resisten obat. Itu tadi dia diminumin antibiotik tertentu tidak memberikan pengaruh, berarti tubuhnya sudah kebal ya. Kemudian masuk lagi ke tahap ketiga, MDR, multi drug resisten ya. Jadi banyak resisten obatnya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, ketika satu pasien terdiagnosa MDR atau MDR, itu pemerintah sudah menyiapkan pengobatan gratis. Ya, berarti catat ya Bapak Ibu, pengobatan TB bukan MDR aja ya, TB awal, MDR itu di puskesmas adalah gratis. Jadi untuk masyarakat yang merasa ada keluhan batuk lama tidak sembuh-sembuh, udah berobat ke dokter, mangga datanglah ke puskesmas ya.
nggak usah malu, puskesmas itu bukan untuk kalangan bawah. Bukan ya dok ya? Itu rugi sekali kalau masih ada pemikiran seperti itu ya. Pemerintah itu sudah sangat baik. Bapak Ibu itu ketahui ketika pasien kena TB itu berobat itu kan harus 6 bulan. Dengan mengkonsumsi obat terus menerus ya. Nah, kemudian kalau MDR itu 2 tahun. Nah, itu berapa biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah? Untuk MDR itu satu pasien 220 juta. Satu pasien 200. Dan itu gratis di puskesmas. Makanya ketika ada teman, tetangga atau apa yang TB gitu ya, berobat ke dokter spesialis, silahkan. Tapi ketika sudah dia tidak mampu atau apa, jangan berhenti berobat karena tidak ada biaya. Mangga, kami menerima Anda dan kami berkomitmen untuk menyembuhkan Anda dari TB dan MDR di puskesmas. Dan sekali lagi tanpa biaya. Iya. Malah Bapak Ibu itu bahkan diperlakukan khusus, diingatkan kapan harus minum obat atau apa gitu ya, tetap dipantau ya. Dan jangan takut, identitas tetap terjamin rahasia. Nah, itu untuk masalah TB ya. Untuk banyak ya, dari BP pemeriksaan umum kita punya 2 dokter umum, dokter gigi ada 1 saya sendiri ya. Nah, dan juga bidan-bidan kita handal dan kompeten. Apa sih dibilang handal dan kompeten? Perawat juga, kita juga mempunyai bidan dan perawat kita terus menerus melakukan pelatihan ya untuk meningkatkan kompetensi mereka. Nah, juga dengan kesehatan lingkungan, apa air ini bersih apa tidak, Bapak Ibu tuh bisa loh. Jadi karena ketika anak sering diare atau apa, barangkali mungkin makanannya udah bener ya, perasaan coba lihat cek kualitas airnya, air apa itu bagaimana, bisa konsultasi kita punya ya tenaga Kesling, bisa juga di itu juga bisa nanti di konsultasi. Cuma kita belum punya harinya ya, harinya kita belum punya, tapi bisa setiap saat kita petugas kita siap membantu Bapak Ibu untuk mengecek kualitas air kita ya, baik air minum, air yang Bapak Ibu pakai terus direbus, itu bisa kita bantu untuk ngecek ya. Tapi bukan berarti nggak ada kasus tiba-tiba tolonglah enggak. Jadi harus ada, misalnya kenapa ada diare, jadi maksudnya harus ada riwayat ininya dulu ya. Karena bagus nih, alhamdulillah. Untuk gigi juga apalagi ya, dokter gigi siapa dulu ya. Ada mau pelayanan gigi mulai dari ini, ada kalau pemegang BPJS di Puskesmas Panglayungan, untuk semua layanan yang emang sesuai ketentuan yang berlaku itu semua gratis tanpa ada biaya tambahan apapun. Ya itu baru internal ya, itu baru internal ya. Kita keluar ya untuk pelaksanaan ini usaha kesehatan berbasis masyarakat ya, UKM. Di sini kita punya tenaga promkes ada 2 ya, termasuk ini ya Ibu Hana Korbuzier kalau saya bilang ya. Jadi ada juga Neng Hanifah ya sebagai koordinator, kemudian bidan-bidan dan perawat yang siap sedia mengawal ya, menemani para kader. Kader kita ada berapa? Ada 205. Itu kader yang siap mengoperasikan 22 posyandu di Puskesmas Panglayungan ya, Kelurahan Panglayungan ya. RW 22 posyandu. Nah, ya tuh 22 posyandu itu selalu dikawal dengan ibu-ibu kader yang subhanallah berdedikasi tinggi. Sekali lagi salut untuk ibu kader, hatur nuhun. Ibu-ibu kader bila ada yang menyaksikan tayangan ini juga dibantu Pak RT dan Pak RW ya, apalagi Pak Lurah dan Pak Camat yang selalu siap menguatkan peran kesehatan untuk di masyarakat ya. Jadi untuk masyarakat itu di posyandu ya. Terus kemarin kita melaksanakan bulan imunisasi anak nasional ya. Kemudian satu lagi ini ada juga atau bulan PCP katanya ya, itu yang kalau imunisasi PCP. Itu kalau diakses ya, itu untuk mencegah pneumonia ya, pneumonia. Jadi
kalau diakses ke dokter anak itu saya sendiri ya, ini baru dilaunchingkan oleh pemerintah. Sebelumnya enggak, karena emang mahal. Kalau di dokter anak itu sekitar 800 sampai 1 juta. Ya, sekarang pemerintah menyediakannya gratis untuk anak-anak kita, ibu-ibu dan bapak-bapak. Bagaimana ya. Pemerintah? Dan kapan harus di posyandu? Enggak, ya. Nah itu tadi balik lagi, bapak ibu bisa datang kapan saja ke posyandu ke puskesmas, ke puskesmas Panglayungan, ya. Mau imunisasi apa aja, ya. Tapi lebih baik kalau bertanya dulu, mungkin kalau untuk yang imunisasi tertentu itu ada hari-harinya untuk yang anak-anak. Tapi satu yang saya tegaskan, untuk Dian sampai untuk bulan mungkin Oktober ya, itu bisa datang kapan saja. Kalau bapak ibu kebetulan pas posyandu di wilayahnya nggak bisa, atau pas anaknya sakit, ketika anaknya udah sembuh, maka dibawa ke puskesmas Panglayungan. Pas imunisasi COVID booster kita buka Senin sampai Sabtu, ya, ready tiap hari dengan sesuai jam kerja tentunya, pukul 8 sampai setengah 12, ya. Mangga itu bisa diakses, kita buka setiap hari untuk imunisasi itu, ya. Termasuk masyarakat yang belum tahu dok, di kita itu buka setiap hari vaksin COVID. Sering juga yang DM ke Instagram juga kan, gitu. Oh iya, kita punya Instagram ya, dok. Jangan lupa nanti juga follow Instagram ya. Nanti Instagramnya mungkin nanti ada di sini ya, dibuat. Kemudian untuk jadi imunisasi, ketika bapak ibu tidak sempat datang ke posyandu, silahkan datang ke puskesmas Panglayungan, ya. Jadi untuk mau apa tadi istilahnya konsul masalah apa aja bisa. Mungkin masalah rumah tangga belum ya, karena belum ada psikolog di puskesmas Panglayungan. Tapi sebenarnya untuk di puskesmas di tempat lain itu ada loh. Sudah ada. Ya, mungkin barangkali nanti pemerintah kota bisa. Ini dok, anak-anak sekolah juga dok. Oh iya. Banyak konsultasi tentang. Iya, ada nanti ya. Kita juga punya posyandu remaja kan. Kita juga punya posyandu UKK, usaha kesehatan keselamatan kerja, ya. Remaja juga. Kita nanti bakal punya ya. Nanti kita usahakan kita punya pojok remaja ya. Bisa nanti sementara kita bisa dibuat di Kelinter. Jadi remaja-remaja sekarang kan gampangnya rentan sekali sama stres ya. Nah, jadi itu sekarang kan juga lagi giat-giatnya awareness of mental health-nya. Kesehatan mental, emang bapak ibu kita nggak boleh menggampangkan atau menyepelekan ketika anak kita kelihatannya kok susah makannya, kok murung saja atau apa. Ketika ditanya, iya bu, ini soalnya temen punya tas baru apa gitu ya. Ya bukan berarti ketika orang tuanya nggak bisa belikan tas baru, minimal anaknya diajak bicara. Jadi jangan bilang, kamu mah nggak ngerti bapak gimana, nggak punya uang, kamu mau ikut teman. Jangan gitu dulu. Minimal didengarkan aja dulu. Didengarkan keluh kesah anak itu ya, kalau misalnya ini. Barangkali iya barangkali itu aja. Barangkali nih Hana mau menambahkan tentang yang di luar kesehatan masyarakat, udah ya, udah cukup ya. Barangkali itu aja. Nanti mungkin ada video yang seluruhan yang menjelaskan tentang puskesmas dan kegiatan-kegiatannya. Nanti kalau penjelasan lebih lanjut tiap program nanti akan menjelaskan satu persatu. Iya, nanti kita undang narasumber dari tiap program. Oke. Harusnya ini dok, kita podcast yang pertama ini dok. Iya harusnya, tapi kita buru-buru lagi gencar-gencarnya DBD ya, makanya dulu DBD semua harus berdasarkan skala prioritas. Iya. Jadi dianggap aja mungkin ini pengenalan, nggak ada kata terlambat ya, karena apa, tak kenal maka tak sayang. Oke, terima kasih Neng Hana, barangkali itu saja yang bisa saya disampaikan. Iya, sama-sama. Dan kali mungkin juga untuk ada layanan aduan atau segala macam, nanti bisa buka ya langsung ke kita punya Instagram. Dan juga intinya kalau misalnya menyampaikan keluhan, ada baiknya itu DM ya atau Japri ya, karena jangan, kalau ada layanan dari kami yang kurang berkenan atau apa, bisa mengakses Facebook, Instagram, apa lagi?
Email juga boleh. Oh ya, email juga kita punya, nanti akan diberitahu di akhir acara ya. Jadi itu kita bisa mengaksesnya. Kita tulis di itu. Jadi dalam hal menyampaikan pendapat juga kalau bisa ya secara baik-baik juga. Apapun kita terima juga baik-baik. Kita terima dengan baik dan akan kita respon. Nah, kayak kita aja, terima kasih. Terima kasih juga dok telah hadir di sini. Mudah-mudahan kita nanti bisa kolaborasi lagi di podcast. Mudah-mudahan kita nanti bisa kolaborasi lagi di Pop Ice ini ya dok ya. Oke, dengan senang hati. Oke, baik, terima kasih yang sudah menonton. Semoga apa yang kita informasikan bisa sampai terhadap masyarakat dan informasinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pop Ice ceria. Salam Pop Ice ceria.